Dan pemirsa, berikut kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Bupati Karangasem, Gusti Ayu Mas Sumatri. Kita berjumpa lagi dalam acara Bincang-Bincang Eksklusif, dan kali ini saya sudah bersama dengan Bupati Karangasem, Ibu Igusti Ayu Mas Sumatri. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Rahajeng napigatur niki, Ibu. Becik. Ya, ini sudah ada di kotanya Ibu nih, di Kota Karangasem, Kabupaten Karangasem. Ibu sehat? Astongkara. Astongkara. Nah, kita berada di awal tahun, Ibu. Jadi awal tahun 2017. Kalau melihat lagi flashback di 2016 itu untuk Kabupaten Karangasem, tahun yang bagaimana itu 2016, Ibu? Terima kasih, Ibu. Jadi sebelum saya menyampaikan sesuatu terhadap pemirsa Bali TV, saya akan menyambut dulu dan menyapa pemirsa Bali TV dimanapun berada. Saya Bupati Karangasem mengucapkan selamat tahun baru walaupun sudah berlalu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kedamaian buat kita semuanya. Jadi perempuan maju, Bali maju, Indonesia jaya. Betul sekali, Bu. 2016 ini perhatian Ibu sendiri selaku Bupati tentunya untuk Kota Karangasem dan Kabupaten Karangasem secara menyeluruh ini apa, Ibu, perhatian? Terima kasih, Ibu. Jadi dapat saya sampaikan bahwa perhatian Kabupaten Karangasem setelah melalui 2016 ke 2017, saya menjadi Bupati sudah setahun ya. Tidak terasa banyak yang telah dapat saya lalui, sehingga beberapa terobosan yang harus saya akan sampaikan. Jadi di 2016 sudah barang tentu kemarin belum pernah kita mendapatkan WTP. Terobosannya sekarang untuk mencari WTP. Ternyata 2016 ini sudah kita dapatkan WTP. Nah, maka dengan demikian salah satu yang saya ingin wujudkan yaitu mewujudkan program Nawa Satya Dharma, yaitu 9 program unggulan yang saya canangkan buat masyarakat Kabupaten Karangasem, yaitu meningkatkan kualitas, kuantitas, dan juga menumbuh kembangkan destinasi baru, yaitu berupa melalui pariwisata spiritual berbasis desa adat atau kearifan lokal, sehingga yang pertama juga kita ingin usulkan untuk penataan kawasan suci Besakeh yang letaknya di Kecamatan Rendang, sehingga tidak ada hal-hal yang bersinggungan antara agama dan kepariwisataan. Yaitu yang pertama kita akan lakukan. Selanjutnya kita ada beberapa langkah-langkah yang telah kita lakukan dalam rangka mengantisipasi terobosan itu. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali, karena di sana adalah kewenangannya pemerintah Provinsi Bali dan juga pemerintah Kabupaten Kota Sebali, terutama adalah Kabupaten Badung yang menyumbangkan PHR-nya sangat besar. Maka dengan demikian untuk di tahun 2017 ini, jadi kita sudah mengadakan MOU terhadap Kabupaten Badung yang akan mensupport kami dalam rangka menuntaskan
program unggulan kami, yaitu mewujudkan pariwisata spiritual berbasis desa adat dan kearifan lokal. Nah, ini menarik Itu. sekali nih Bu. Ternyata sudah ada kerjasama antara Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Badung. Dan itu nanti salah satu terobosan di 2017 begitu Ibu ya. Nah, kalau misalnya tadi sudah disampaikan pariwisata spiritual yang berbasis desa adat. Nah, itu menarik sekali. Kalau dari pantauan Ibu selama ini, seperti apa sebenarnya potensi desa adat di Karangasem, Ibu? Iya, oke. Jadi kita sementara ini dengan terobosan itu, dengan langkah yang tadi, sudah barang tentu ada langkah lagi bahwa kita sudah membuat badan pengelola kawasan suci Pura Besakeh. Jadi dengan demikian nanti akan mempermudah umat Hindu mengenal tanah sucinya. Jadi Pura Besakeh adalah salah satu pura yang diempon oleh semua kabupaten kota, dan juga di sana ada berbagai klan, dan juga di sana juga adalah pemponnya Brahmana, Ksatria, Waisya sudah di sana, ada semua warna ada di sana, sehingga itu merupakan suatu yang harus disampaikan kepada umat Hindu dimanapun berada, bahwa tanah sucinya mari kita bersama-sama bangun bersama begitu. Dan harus diketahui bahwa Besakeh sebenarnya hulu Bu ya. Nah, dan juga Kabupaten Karangasem, dari 9 kabupaten kota itu Karangasem ada hulunya Pulau Bali, di mana ditandai dengan pura Hindu terbesar di Bali, bahkan di dunia. Ada di Kabupaten Karangasem, yaitu Pura Besakeh. Dan begitu juga ditandai dengan adanya Gunung Agung tertinggi di Bali, yaitu ada di Kabupaten Karangasem, yaitu Gunung Agung. Maka dengan demikian umat Hindu dimanapun berada, mari kenali diri dari mana asal usul kita. Sehingga saya akan mengajak semua masyarakat Hindu untuk mampu mewujudkan Hindu yang bermartabat, yang bangkit bermartabat. Jadi ini pesannya pesan kebangkitan gitu Ibu. Dan membangun Bali, membangun kabupaten itu bisa dilakukan sebenarnya dari desa, kurang lebih begitu Ibu ya. Dan potensi desa itu kan banyak sekali, apalagi Karangasem. Nah, kalau harapan Ibu? Harapan terhadap, yang pertama terhadap semua komponen pemerintah, utamanya SKPD, semuanya mari bersatu bersama-sama untuk mewujudkan Karangasem yang lebih baik gitu. Sehingga kita mampu menjadi pelayan masyarakat, tidak dilayani, jadi sebagai pelayan masyarakat. Begitu juga terhadap masyarakat Hindu dimanapun berada, terhadap masyarakat dimanapun berada, ayo bersama-sama. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Mari bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik, sehingga harapan kita untuk menjadi sejahtera, aman, itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Sebab saya juga memiliki visi, yaitu mewujud Karangasem yang cerdas, bersih, bermartabat, berlandaskan Trihita Karana. Di mana bersih, saya garis bawahi bahwa kita mewujudkan Karangasem yang bermartabat, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yaitu untuk mewujudkan hal itu, tentu ingin mewujudkan Karangasem yang bermartabat, berlandaskan Trihita Karana, yang nantinya kita membangun Parahyangan, begitu juga kita membangun SDM masyarakat, dan juga membangun lingkungan kita sendiri. Trihita Karana kita wujudkan begitu. Baik Ibu Mas, Ibu Bupati, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di program berikutnya, karena ini sebenarnya masih menarik, tapi kita dibatasi oleh waktu Ibu. Jadi mudah-mudahan ada
program berikutnya lagi untuk bincang-bincang eksklusif bersama Ibu Bupati Karangasem. Baik pemirsa Bali TV, demikian tadi bincang-bincang eksklusif kita bersama Ibu Bupati Karangasem. Mudah-mudahan memberikan bekal yang positif untuk menghadapi 2017 yang lebih baik. Dari Karangasem kami undur diri, salam Indonesia.